khusus dumateng para alim, para asatid, para sepuh bini sepuh, utamanya kepada keluarga besar guru kita Al-Maghfurlah Al-Ustadz Ahmad Mukhlis Rizad rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa rahimana bih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Al-Akh Al-Ustadz Naufal, Al-Akh Al-Ustadz Abdul Hamid, dan segenap keluarga besar dari guru kita Al-Ustadz Ahmad Mukhlis Rizad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, dan juga disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan kesenangan-kesenangan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Seperti hadirnya kita pada malam hari ini, hati kita sangat bahagia, sangat lapang. Mudah-mudahan hal-hal yang semacam ini menjadi keistiqomahan yang Allah karuniakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang melapangkan hati orang-orang yang yakin disebabkan oleh cahaya yang berasal dari keimanan dan keyakinan mereka. Dan alhamdulillah, berkat mereka kita dapat hadir di dalam majelis-majelis yang kita yakini di dalamnya turun berbagai macam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Naufal. Insyaallah tidak keluar seorang pun dari majelis ini kecuali dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diganti kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan juga mudah-mudahan kita diberi betul-betul keyakinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda, majalas qaumun majlisan yadhkurunallaha ta'ala, tidaklah suatu kaum, sekelompok orang duduk pada suatu majelis sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa hafat bihimul malaikah, kecuali dikelilingi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan ditumpahkan rahmat Allah kepada mereka, wa dzakarum fi man indah, dan Allah sebutkan nama-nama mereka kepada siapa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nama-nama kita disebutkan oleh Allah di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semuanya ini adalah berkat guru-guru kita, yang mana berkat mereka kita mengenal ilmu, berkat mereka kita mengenal hal-hal yang baik seperti ini. Guru-guru kita mendapatkan berkah dari guru-guru mereka, dan guru-guru mereka mendapatkan berkah dari guru-guru mereka. Di antaranya guru kita Al-Ustadz Ahmad Mukhlis Rizad mendapatkan barokah ilmu dan pengetahuan serta tuntunan dari guru beliau, juga sekaligus juga orang tua beliau, yaitu Kiai Haji Shalih Baydhawi yang kita hauli pada hari ini, dan juga mendapatkan tuntunan dan barokah dari murabbi beliau, yaitu Syekh Al-Hajj Muhammad Basri Alwi Murtada radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa radhi'an nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan nama-nama yang kita sebutkan itu adalah orang-orang yang soleh, yang sudah kita ketahui bahwasannya mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan sukses, keluar dari dunia ini dalam keadaan membawa iman dan keyakinannya, sebagaimana hidup mereka istiqomah dengan itu. Oleh karenanya ini menjadi suatu hal yang menjadi kebanggaan bagi kita. Kita terus berada di dalam rel-rel mereka, dan kita terus uri-uri kebiasaan mereka, dan kita hidupkan majelis-majelis mereka, sebagaimana mereka juga menghidupkan apa yang mereka dapatkan dari guru bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dikatakan bahwasannya akhlaknya beliau adalah Al-Qur'an, kana khuluquhul Qur'an. Dan kita juga berusaha mengambil akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammim karimal akhlak. Mudah-mudahan kita berhasil mendapatkan asrar nafahat, mendapatkan ilmu yang manfaat, keberkahan-keberkahan di dalam usaha kita menapaki jejak guru-guru kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita mengerti dari
ucapan tadi bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Apa itu akhlak Al-Quran? Akhlakul Quran itu ada dua. Akhlak Quran ada dua. Yang satu adalah disebut khasaisul ubudiyah atau singkatnya al-ubudiyah. Yang kedua adalah ar-rububiyah. Apa itu al-ubudiyah? Al-ubudiyah itu diambil dari kata abad yang artinya hamba, terkadang juga bisa berarti budak. Rububiyah dari kata-kata rob yang artinya bisa pemilik, bisa pengatur, dan ada lagi makna yang lain. Saya sederhanakan saja, ubudiyah itu adalah sifat manusia sebagai hamba. Sifat manusia sebagai hamba. Bisa dipahami ya, ubudiyah ya. Contohnya seperti apa? Ya, sifatnya hamba contohnya patuh. Hamba budak itu patuh terhadap tuannya. Hamba budak itu tidak pernah merasa tinggi, akan tetapi selalu merasa rendah diri. Ini adalah di antara contoh sifat al-ubudiyah. Sedangkan sifat ar-rububiyah, sifat ar-rububiyah ini sebagian dia khusus milik Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimiliki oleh selain Allah. Contohnya adalah al-azaliyah, al-abadiyah, gitu. Ya, tentu tidak ada yang abadi, tidak ada yang tidak pernah tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pernah tidak ada dan akan tidak ada dan kemudian diadakan lagi. Akan tetapi yang wajibul wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadim wallah dan misalnya. Ini adalah sifat rububiyah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sifat rububiyah yang bisa dimiliki, bisa kita jadikan akhlak. Sifat rububiyah, saya ulang ya, rububiyah dari kata-kata rob. Rob artinya pemilik, pengatur. Nah, di dalam mengatur, memiliki, itu Allah Ta'ala ada sifat-sifat, karakter-karakter yang dapat dimiliki oleh hambanya atau oleh selainnya. Yang dapat dimiliki oleh selainnya ini ada yang boleh dimiliki, ada yang tidak boleh dimiliki. Yang tidak boleh dimiliki seperti al-'azamah, al-kibriya, ya, kesombongan, itu tidak boleh dimiliki oleh kita. Kalau kita miliki, maka Allah akan murka kepada kita. Ini tidak Allah perkenankan seorang pun untuk mengambil akhlak yang ini. Kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, sombong kan buruk. Buruk kalau itu salah tempat. Kalau itu ada pada kita, itu buruk. Kalau itu ada pada Allah, ya memang itu adalah tempatnya. Sombong itu adalah ketika kita merasa lebih baik daripada selain kita. Itu sombong. Nah, kalau Allah, ya wajib lebih baik daripada selainnya. Nah, kalau Allah tidak punya sifat ini, kalau Tuhan tidak punya sifat merasa lebih baik daripada makhluknya, ya berarti bukan Tuhan. Jadi kesombongan itu adalah baik jika dia tersematkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pada kita, haram dan bahkan mengundang murka dan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ada rububiyah, sifat yang bisa kita akhlaki dan boleh, contohnya seperti al-jud. Apa al-jud itu? Lumo, dermawan. Al-hilim, bijaksana. Nah, ini boleh. Dan bahkan kita harus semaksimal mungkin untuk menghadirkan hal tersebut. Akhlak itu kita tanamkan dalam diri kita, karena itu akan mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mengundang murkanya setan, musuh kita. Jadi khulasa, kesimpulannya, ada dua sifat Al-Quran yang hendaknya kita miliki. Yang satu adalah al-ubudiyah, yang kedua sebagian sifat rububiyah, sebagian sifat yang boleh kita miliki akhlaknya dan bahkan dianjurkan karena mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham ya? Nah,
Antara dua sifat itu, yang paling afdol adalah al-ubudiyah. Yang paling sempurna dimiliki oleh hamba adalah al-ubudiyah. Ubudiyah ini wajib. Adapun yang rububiyah yang diperkenankan untuk kita seperti dermawan, ya, atau bijaksana, itu ala hasabil imkan, berdasarkan kemampuan kita. Tapi kalau ubudiyah harus mampu, tidak boleh ditinggalkan sama sekali, karena kita adalah hamba. Dan ubudiyah ini, kalau Anda tidak memilikinya, Anda hancur. Kalau Anda memilikinya, sudah kelar. Anda hidup di dunia enak, ibadah khusyuk, mati selamat. Kurang apa? Ini yang namanya sa'adah biddarain, bahagia dunia akhirat. Orang kalau punya ubudiyah, maka dia akan hidup enak, ibadah khusyuk, mati selamat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Oleh karenanya kalau kita lihat beberapa peristiwa-peristiwa besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memanggil Nabi Muhammad dengan abd, dengan hamba, bukan dengan kekasih atau rasul atau nabi, bukan. Kita ambil contoh turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah. Abd, kan bisa saja Allah menyatakan alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihi, bisa loh, tapi tidak. Bisa juga ala nabiyyihi, bisa loh, tapi tidak. Bisa juga ala habibihi, bisa, tapi Allah memilih ala abdihi. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi, ala abdihi. Isra Mi'raj ini peristiwa yang besar sekali, agung sekali. Tidak ada satupun orang yang dalam hidupnya pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya satu saja, yaitu Nabi Muhammad. Yang lainnya berjumpa dengan Allah, mau itu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, kalimullah, semuanya nanti ketika wafat. Semasa hidup di alam dunia hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suatu karunia yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tapi Allah memanggilnya dengan apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan asra bi rasulihi, bukan asra bi nabiyyihi, bukan asra bi habibihi, tapi bi abdihi. Abd lagi yang dipanggil. Kenapa? Karena abd atau ubudiyah adalah paling mulianya makom, paling sempurnanya kedudukan. Bukan wali, bukan rasul, bukan nabi. Seandainya di sini ada para aulia Allah, ada wali songo hadir, misalkan kita sezaman, antum tanya kepada Sunan Ampel, Mbah Yai Sunan Ampel, jenengan lebih suka menjadi abd atau menjadi waliullah? Pasti jawabannya menjadi Abdullah. Karena kalau tidak senang jadi Abdullah, tidak bakal jadi wali. Jelas ya? Romo Yai Abdul Hamid jenengan tang lebih, Romo Yai jenengan lebih suka jadi Abdullah atau waliullah? Pasti jawab lebih suka jadi Abdullah, hamba Allah. Karena kalau tidak suka jadi hamba Allah, tak bakal jadi waliullah. Paham ya? Jadi menjadi hamba itu adalah kedudukan yang paling tinggi yang harus kita miliki. Kalau kita ini berhasil menanamkan karakter itu di dalam diri kita, sifat Al-Quran ada dua tadi ya, ubudiyah sama sebagian dari rububiyah. Kalau Anda bisa menanamkan ubudiyah, dan itu memang wajib karena Anda adalah abd, tanamkan pada diri Anda, maka saya katakan tadi Anda akan dunianya enak, ibadahnya khusyuk, wafatnya selamat.
Bagaimana kok bisa hidupnya enak? Karena Anda tidak akan memiliki sifat hasud, iri, dengki, atau tamak. Dan sifat-sifat yang menghancurkan kenikmatan hidup tidak ada. Ada satu kisah Sayyidina Luqmanul Hakim radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Luqmanul Hakim ini itu budak. Budak, tapi budak yang spesial, dicintai oleh majikannya, oleh tuannya, oleh sayyidnya. Cinta sekali. Dan tidak dibebaskan. Karena kalau dibebaskan nanti akan terpisah dari sayyidnya. Sayyidnya tidak mau, ingin selalu bersama dengan Luqmanul Hakim ini. Tapi tidak diperlakukan sebagai budak, malah diperlakukan oleh sayyidnya sebagai sayyid, sebagai juragan, sebagai bos, saking cintanya. Salah satu contohnya perlakuan hebat sayyidnya kepada Imam Luqmanul Hakim. Sayyidnya ini pernah panen semangka. Panen semangka, dapat semangka itu sayyidnya membawakan kepada Luqmanul Hakim. Bawakan, ngupaskan kepada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim diperlakukan begitu oleh sayyidnya. Padahal yang budak siapa? Luqmanul Hakim. Begitu. Sudah. Terus Luqmanul Hakim makan. Sayyidnya nungguin. Makan 1, 2. Dilihat sama sayyidnya ini enak, lezat sekali. Sisa 1, saking kelihatan enak makannya, lezat yang ditampilkan oleh Luqmanul Hakim. Kemudian sayyidnya bilang, wahai Luqmanul Hakim, sisakan 1. Saya kok melihat kamu makan enak jadi kepingin ini. Kok kelihatannya manis segar. Sisakan 1, saya minum, saya makan 1. Akhirnya sisa 1 dimakan sama sayyidnya. Begitu dimakan sama si sayyid ini tadi, ternyata semangkanya rasanya pahit. Akhirnya sayyidnya komplain, ya Luqmanul Hakim, saya makan pahit, kamu makan kok kelihatannya enak, lezat sekali. Katanya Luqmanul Hakim, iya, kalau buat kamu mungkin itu rasanya tidak enak. Pahit, iya, saya rasakan pahit. Pahit, tapi enak. Kenapa? Karena saya makan ini adalah buah kebaikan dari tuan yang tidak wajib berbuat baik kepada saya. Karena ini budak miliknya, mau diapakan saja ya terserah wong budak. Budak itu zaman dulu hukumnya sama seperti barang, gitu. Nah tapi sayyidnya ini memperlakukannya dengan baik. Katanya Luqmanul Hakim, lah wong nggak diberi saja ya memang sudah enak kok. Jadi apalagi kalau diberi, walaupun itu pahit rasanya enak bagi saya. Ini ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala memberi kita bukan karena amal kita. Allah Subhanahu wa taala memberi kita bukan karena ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala memberi kita bukan karena majelis kita, tapi Allah Maha Pemberi. Jangan lupakan itu. Allah memberi kita karena Allah Maha Pemberi, bukan karena jasa kita, bukan karena apapun. Kita ini budak, kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mau Allah kasih, kita tidak akan bisa lari dari Allah. Mau Allah tidak kasih, kita tidak akan bisa lari. Kalau Allah bilang saya tidak kasih kamu rezeki, bisa Anda lari dari Allah? Tidak, saya tidak mau jadi hamba Allah, saya mau keluar dari buminya Allah. Bisa? Tidak akan bisa. Tapi Allah Ta'ala ngasih kita. Ini ubudiyah. Kalau Anda tahu dan memahami sikap yang dimiliki Luqmanul Hakim, maka bagaimana? Anda dikasih apapun oleh Allah Ta'ala, Anda akan qanaah, nerima. Enak hidupnya. Allah Ta'ala ngasih kepada orang lain kenikmatan, Anda tidak akan hasud, Anda tidak akan tamak, biasa saja. Karena yang sedikit dikasih Allah Ta'ala itu sudah nikmat. Karena Anda tahu bahwasanya Anda adalah hamba tidak wajib Allah Ta'ala memberi Anda, ini tidak wajib. Tapi Allah tetap memberi kepada Anda, karena Allah Maha Pemberi. Lah pemberian dari Zat yang maha baik kepada kita itu bagi orang yang faham hakikat ini, maka pemberian itu apapun itu adalah enak. Dikasih sakit enak, dikasih sehat enak, dikasih miskin enak, dikasih sugih enak. Sudah begitu, kalau sakit sama Allah Ta'ala masih dikasih lagi kafaratul dzunub, dosanya dihapuskan sama Allah Ta'ala. Kurang enak ya apa? Dikasih miskin sama Allah Ta'ala, nanti surganya lebih dulu masuk orang miskin daripada orang sugih. Kurang enak ya apa? Dikasih kaya juga alhamdulillah bisa bermanfaat lebih dan seterusnya.
Nah, kalau orang tahu masalah seperti ini, maka hidupnya akan enak. Ubudiyah. Sadari betul Anda adalah hamba Allah. Ibadah khusyuk. Kalau Anda contoh sholat, Anda sholat, kalau Anda tahu betul Anda berhadapan dengan siapa, nanti bisa kayak Sayyidina Ali. Masih wudhu saja sudah pucat, ditanya kenapa pucat, dijawab, tahukah kamu saya berhadapan dengan siapa setelah ini? Begitu takbir Allahu Akbar, dalam hatinya niat usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ketika dia ngomong lillahi ta'ala, apa? Karena Allah Ta'ala. Apa maksudnya karena Allah Ta'ala? Karena Allah adalah Tuhanmu dan kau adalah hamba Allah Ta'ala. Seorang hamba mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhannya, bukan karena yang lain. Anda sholat, Allahu Akbar, ya Rabb, saya sholat ini karena perintahmu. Saksikan, engkau adalah zat yang menciptakan saya, engkau adalah zat yang memberi saya rezeki, engkau adalah zat yang memberi kehidupan kepada saya, engkau adalah zat yang maha menyaksikan saya taat atau maksiat, sekarang saya taat kepadamu, saya menjalankan perintahmu. Nanti iftitah juga begitu, ya Allah, ini adalah perintahmu, saya jalankan perintahmu. Fatihah juga begitu, ya Allah, ini adalah perintahmu, saya hambamu, engkau adalah Tuhan saya jalankan perintahmu. Begitu terus sampai kepada rukuk, sujud dan salam, semuanya terkawal, hudur hatinya. Ini jangankan bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab, bisa khusyuk. Wajah tuwajiyah bilati fatara samawati wal ardh. Gusti, kula mboten semerap napa niki maknane Gusti. Kula niki bodoh Gusti, ngapunten sanget Gusti, tapi kula paham niki perintah panjenengan, kula waos keranten perintah panjenengan Gusti. Suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Gusti kula mboten paham napa niki Fatihah niki maknane Gusti, tapi ini perintah panjenengan, saya jalankan perintah panjenengan. Baca surat pun juga begitu, rukuk pun juga begitu, sujud pun juga begitu. Gusti, jenengan zat yang maha luhur, saya menyungkurkan badan saya untuk engkau karena ini adalah perintah. Kira-kira bisa khusyuk nopo mboten? Khusyuk. Keluar salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, dalam hati Gusti jenengan merintahkan saya berzikir di setiap waktunya, lebih-lebih setelah sholat, ini adalah perintah jenengan, tidak karena apa-apa, tapi karena ini perintah jenengan saya jalankan. Pakai pakaian juga begitu, Gusti jenengan nyuruh nutup aurat, saya hamba, apapun yang jenengan suruh saya lakukan. Ini saya pakai pakaian, saya nutup aurat Gusti karena perintahmu. Pakai sandal kaki kanan, tidur juga begitu, Gusti engkau menjadikan tidur ini sebagai suatu sarana untuk beribadah kepada engkau, dan seterusnya. Makan juga begitu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi Anda akan menjadi orang yang khusyuk sepanjang waktu kalau ini dilatih dan menjadi karakter yang melekat di dalam diri kita. Ya, orang-orang itu khusyuk. Para kiai-kiai, orang-orang soleh itu khusyuk karena paham makna ini. Hidupnya enak, ibadahnya khusyuk, wafatnya pasti selamat. Kenapa? Karena akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ubudiyah tidak boleh ditinggal, harus diusahakan, karena ini adalah harga mati. Wong kita ini abad. Yang bahaya kalau tidak punya ubudiyah, itu sama kayak karyawan rasa juragan. Ini itu bahaya. Ya, contoh juragannya sudah MOU di depan, kamu kerja ya sama saya. Iya, gajinya 1 bulan, UMR berapa? UMR 3 juta. Berapa? Anggaplah 3 juta. Gajinya 3 juta ya. Mau kamu nggak belajar? Kamu kerja sama saya, mau gaji 3 juta? Mau. Kalau mau saya ACC. Mau ya? Iya mau. Ya sudah 3 juta loh. Saya tidak punya kewajiban lagi kepada kamu, bayaran ini cuma 3 juta. Mau enggak? Mau. Betul ya? Tanda tangan. Kewajiban juragan cuma berapa? Cuma 3 juta. Jelas ya? Anda pekerjanya rajin, bahkan terkadang sampai lebih waktunya, sergap. Kerjaan karyawan lain jenengan kerjakan karena kerjaan jenengan sudah tuntas lebih dulu. Gajinya berapa? Tetap 3 juta.
Tidak bisa jenengan bilang kepada juragan, Pak, saya ini rajin daripada yang lain, saya minta tambahan. Boleh? Tidak boleh. Loh, sesuai MOU berapa? 3 juta. Tapi seumpama juragannya ini memberi jenengan lebih karena kewajiban juragan atau bukan? Bukan kewajiban juragan, karena kedermawanan juragan. Dan jenengan sebagai karyawan harus paham itu. Enggak, saya MOU-nya cuma 3 juta saja. Kalau dikasih lebih, itu adalah kebaikan dari juragan saya. Jangan, oh poin Pak 3 juta. Wis kerjane males 3 juta sih kurang aja. Lah dulu kesepakatannya 3 juta. Lah ini adalah ngelunjak ini. Ini namanya adalah hamba rasa tuan. Nah, jangan begitu. Ya Allah, apa ini saya wis salat duha banyak terus rezeki mek sakmene Gusti. Ini namanya abet ngelunjak ini. Abet ngelunjak. Paham ya jelas ya? Nah, ini. Jadi yang kita hauli maupun yang juga guru-guru kita semuanya memiliki sifat ini. Sifat ubudiyah, dan masih ditambah lagi ala hasab imkanihim, ya, sesuai dengan kemampuan mereka mengambil beberapa akhlak Al-Qur'an dari sifat-sifat rububiyah itu tadi yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mungkin sama seperti Allah. Hanya sedikit saja mencontoh daripada akhlaknya Allah taala seperti kedermawanan, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Barang siapa memiliki ini, maka memiliki nilai tambahan. Sudah ubudiyah tok saja itu sudah selamat itu. Enak semua. Dunia enak, akhirat enak. Ditambah lagi masih bisa nyari sangu dengan sifat-sifat seperti dermawan dan lain sebagainya. Wah, tambah lagi. Nah, apa yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberi pemahaman tentang hakikat ini kepada kita semua, bahwasannya perlu kita ini bagaimana sih sudah jadi hamba yang betul atau tidak. Kalau belum jadi hamba yang betul, maka tanamkan betul-betul Anda adalah hamba, dan banggalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh hamba yang gak bangga, jadi tidak punya sifat ubudiyah. Ada orang, saya ambil contoh, misalkan perempuan, mohon maaf, gak jilbaban. Contoh, ada perempuan gak jilbaban. Kemudian ditanya, Anda kok gak jilbaban? Dia bilang, iya, Allah Ta'ala maha welas kok. Dan juga semua orang bisa sampai kepada Allah Ta'ala dengan caranya masing-masing. Jalan menuju Allah itu banyak, sebanyak nafas manusia. Saya mungkin tidak sampai kepada Allah lewat jalur jilbaban, tapi saya dermawan, misalkan begitu. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena berjilbab itu adalah ubudiyah. Kamu patuh kepada Allah Ta'ala. Kamu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah, ya, sholatnya aja 5 waktu tidak ditinggal, puasa Ramadan tidak ditinggal, nutup aurat dan yang wajib-wajib ini sudah dilakukan, karena itu adalah perintah Allah, dan patuh kepada perintah itu adalah sifatnya hamba kepada Allah. Kalau sudah itu baru diterapkan masuk sampai kepada Allah lewat jalur manapun. Silakan dermawan, silakan ini. Lah ini enggak, ada orang loman tapi tidak mau sholat, ada orang loman tapi tidak mau nutup aurat, ada orang ya banyak ini kan ya, banyak ini kewalik. Dia tidak menetapkan ubudiyahnya, tapi berusaha ngambil sisi-sisi yang rububiyah yang boleh dilakukan tadi itu dengan berharap sampai kepada Allah Ta'ala. Tidak. Jadi kenali diri kita sebagai hamba, lakukan Anda sebagai hamba, patuh kepada Allah Ta'ala, baru kemudian yang lain-lainnya. Jelas ya? Nah, mungkin apa yang disampaikan ini ada manfaat bagi kita semua, dan kita mendapatkan keberkahan dari sahibil majlis Al-Ustaz Ahmad Mukhlis Riza, kemudian juga dari sahibul haul yaitu Kiai Haji Saleh Baydawi, dan juga guru-guru kita semua, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Basori Al-Murtaba. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma'qulakum ala